tas isuddin yufsiduddin wa yufsidus siyasah. Politisasi agama itu merusak agama dan merusak politik itu sendiri. Jadi agama kalau mau masuk atau mengintervensi politik itu harus pada tataran nilai-nilai itu ya, Tat ya? Iya betul, artinya agama itu memang kan sumber moral, apapun agamanya. Kalau sudah kita bicara tentang kejujuran, integritas, ya kan, kemudian juga ketulusan dan lain sebagainya, keikhlasan. Saya pikir semua agama mengajarkan itu. Jadi kalau kita menjadi politisi yang beragama, itulah yang harus kita tonjolkan, bukan simbol-simbol dan lain sebagainya. Ya. Gitu loh. Ustadz Taufik Damas, selamat datang ke Main TV lagi. Terima kasih. Kat, saya membaca tweet Anda ya. Ini Anda itu kan sering banget membahas soal politisasi agama, soal bahaya politisasi agama. Ini tweet yang terakhir nih. Saya nggak tahu ini terakhir atau apa, yang pernah saya screenshot lah. Politik adalah koalisi yang berjuang untuk merebut kekuasaan, menang, mengelola APBN, dan cuan. Jadi jangan pernah percaya pada politisasi agama. Betul. Nah, bisa dijelaskan nggak, Tat? Ya, itu secara faktual. Politik itu di Indonesia kan seperti itu. Tidak ada ideologi. Betul kan? Makanya wajar kalau ada politisi yang hari ini dia berpartai A, besok pindah partai B. Koalisi juga bisa pindah-pindah. Karena memang tidak ada ideologi. Jadi politik di Indonesia ini hanya koalisi berjuang atur strategi untuk menang. Setelah menang mengelola uang negara, cari untung. Itulah politik. Nah, saya ingin menjelaskan ini supaya orang itu tidak gampang lagi terpengaruh oleh narasi-narasi yang berbau politisasi agama seperti di tahun 2019. Ada partai Allah, partai setan, ada yang ini adalah pembela Islam, ini anti-Islam. Bahkan waktu itu ada yang baca puisi, kalau kami kalah akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Nah, itu kan narasi-narasi yang membuat polarisasi di tengah masyarakat itu semakin tajam, keras. Karena masyarakat, saya milih A ini karena membela Islam, kamu memilih B berarti anti-Islam, keras jadinya. Nah, mengalami kebangkrutan karena permusuhan. Padahal 2019 yang menang jadi presiden, yang kalah ikut di kabinet. Sementara masyarakat residunya, permusuhannya terus. Maka ini harus, makanya saya kan sering ceramah di bulan Maulid ya. Setiap Maulid saya selalu menyampaikan itu. Dan kenapa hanya Maulid? Ya di mana-mana. Maksud saya setiap bulan Maulid, ceramah Maulid selalu saya menyampaikan itu. Dan saya mengistilahkan ini saya bicara politik, bukan kampanye politik. Karena kalau Maulid Nabi tidak boleh kampanye politik. Nabi marah kalau ada kampanye politik. Tapi kalau ngomong politik boleh. Ini memberikan penjelasan atau pendidikan kepada masyarakat. Menyikapi perbedaan pilihan itu wajar-wajar saja. Tidak perlu bersih tegang seperti kemarin gitu loh. Biasa-biasa aja kalau. Jadi kalau yang saya tangkap dari poinnya Ustadz Taufik itu kan berarti politik itu adalah ranah yang katakan aja duniawi lah gitu ya. Jangan dimasukkan unsur sakral teologis seperti agama gitu ya. Karena itu ada klaim-klaim yang kemudian merasa paling suci atau apa gitu ya. Betul, paling. Nah, saya jadi ingat kembali, saya patokannya adalah tweet Anda ya. Beberapa saat sebelumnya kan Anda juga mengutip, ini kan karena Ustadz Taufik ini alumni Mesir ya, Al-Azhar. Jadi rujukannya itu juga sering ulama dari Timur Tengah gitu kan. Kan Anda mengutip Syekhul Azhar mengenai bahaya politisasi agama. Bisa dijelaskan nggak tadi itu? Pernyataannya seperti apa ini? Beliau pernah mengatakan. Sorry, namanya siapa tadi? Syekh Ahmad Thoyyib. Syekh Ahmad Thoyyib itu Grand Mufti Mesir sekarang ya? Al-Azhar ya. Al-Azhar ya, oke. Bukan Mufti, dia Syekhul Azhar. Syekhul Azhar, oke. Jadi beliau pernah mengatakan itu tas isuddin yufsiduddin wa yufsidus siyasah. Tas'isuddin yufsiduddin wa yufsidus siyasah. Politisasi agama itu merusak agama dan merusak politik itu sendiri. Jadi orang itu dalam tanda kutip ya dipengaruhi oleh narasi keagamaan, padahal ini soal orang berpolitik ingin mendapat kekuasaan aja. Nah, dampaknya polarisasi itu semakin keras di tengah masyarakat dan itu bisa kita lihat dampak negatifnya di negara-negara Arab yang berperang gitu kan. Karena ada narasi-narasi seperti itu. Kalau ada orang bilang, wah tidak bisa kita itu berpolitik tanpa agama. Betul, tapi pada aspek nilai, moralitas yang diajarkan oleh agama. Bagaimana orang berpolitik itu amanah, jujur, integritas, dan lain sebagainya. Yang kalau kita cari padanannya itu ada pada 4 sifat wajib Nabi itu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah itu. Sidik artinya jujur, amanah artinya berintegritas,
Fatonah itu artinya cerdas, tahu dari hulu ke hilir tentang bagaimana mengelola negara ini. Sedangkan tabligh, kalau saya menyampaikan atau mengartikannya itu adalah kemauan untuk menyelenggarakan birokrasi yang transparan gitu loh, tabligh gitu loh. Ini pengertian yang sangat kontemporer lah mengenai sifat Nabi. Iya, artinya. Jadi tabligh gimana tadi pengertiannya? Tabligh itu adalah kemauan menyelenggarakan birokrasi yang transparan. Tabligh. Good governance lah gitu ya. Good governance itu. Artinya ya diselenggarakan dengan sangat transparan. Jadi agama kalau mau masuk atau mengintervensi politik itu harus pada tataran nilai-nilai itu ya, Tat ya? Iya betul, artinya agama itu memang kan sumber moral, apapun agamanya. Kalau sudah kita bicara tentang kejujuran, integritas, ya kan, kemudian juga ketulusan dan lain sebagainya, keikhlasan. Saya pikir semua agama mengajarkan itu, gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kita menjadi politisi yang beragama, itulah yang harus kita tonjolkan, bukan simbol-simbol dan lain sebagainya, gitu loh. Nah, terus kalau kaitannya dengan pernyataan Syekhul Azhar tadi tentang, jadi dia kan dampaknya ganda nih, merusak agama sekaligus merusak politik. Nah, merusak agamanya di mana, Tat? Dan merusak politiknya di mana gitu? Kalau merusak agamanya itu akhirnya agama itu jadi kehilangan elan spiritualnya. Ya kan? Agama hanya dijadikan alat untuk merebut kekuasaan. Jadi orang kemudian menjadikan agama itu sebagai alat diskriminasi, subordinasi dan lain sebagainya. Dan justifikasi tentang posisinya. Sementara sebetulnya agama itu adalah jalan spiritual yang mengembangkan sikap-sikap kemanusiaan. Kalau politisasi agama itu betul-betul dijalankan, yang terjadi pasti diskriminasi, subordinasi, dan membeda-bedakan antara kelompok agama yang satu dengan kelompok agama yang lain. Sementara di Indonesia kita sudah sepakat dengan kebangsaan gitu, gitu. Tidak ada warga nomor 2 di Indonesia ini, semuanya sama kan begitu. Nah tapi kan kalau kita lihat dalam isi pengajian kelompok Islam tertentu lah ya, kelompok Islam politik lah katakan aja gitu. Mereka kan selalu mengklaim bahwa Islam itu tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik, ya kan? Politik itu adalah bagian dari tak terhindarkan dari tegaknya agama. Kan? Harisuddin menjaga agama, sesuatu yang malayatimul wajib ilabihi fahuwa wajib kayak gitu-gitulah. Jadi agama itu adalah sarana untuk menegakkan syiar Islam dan seterusnya. Nah, menurut Ustadz Taufik, klaim-klaim semacam itu gimana? Itu sebetulnya begini, politik tidak bisa dipisahkan dari agama, betul. Tapi jangan dicampur aduk sedemikian rupa sehingga yang politik jadi agama, yang agama jadi politik. Gitu loh. Yang sakral jadi profan, yang profan jadi sakral. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan agama dalam istilah politik menjaga agama? Tentu paham keagamaan. Nah, paham keagamaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain pasti beda-beda. Paham keagamaan saya, Islam, dengan paham keagamaan Kang Sahal, Islam sama-sama. Tapi kalau diskusi bisa beda paham keagamaan kita gitu loh. Ya kan? Kayak di Indonesia lah ada NU, ada Muhammadiyah. Bahkan di dalam NU sendiri juga ada banyak perbedaan. Gitu. Banyak perbedaan paham keagamaan. Nah itu kalau secara umum ada yang konservatif, ada yang progresif dan lain sebagainya. Dan itu implikasinya kalau dipolitisasi ada diskriminasi. Ada diskriminasi pasti. Makanya ya kita sudah sepakat dengan negara bangsa ya mainnya ya pada tataran Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dan seluruh undang-undang yang berlaku di negeri ini sebagai turunan dari undang-undang dasar itu. Ya kalau bagi saya sebagai muslim ketika sudah sepakat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya kita harus sepakat juga dengan berbagai undang-undang yang menjadi produk DPR atau produk eksekutif dan lain sebagainya. Karena ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kita itu merasa sudah rela pada sesuatu, maka harus rela pada hal-hal yang lahir dari sesuatu itu. Setia pada Pancasila dan undang-undang ya berarti setia pula dengan berbagai aturan yang ada. Kalaupun kemudian ada aturan-aturan yang kita anggap wah ini nggak beres, nggak benar, ya kita harus menempuhnya jalur mengkritisinya, bisa mengajukan judicial review dan lain sebagainya. Kan. Jadi masih tetap dalam kerangka hukum nasional lah gitu ya, dalam kerangka kebangsaan. Betul. Kalau mau ibadah baru kita kembali kepada agama. Tapi kalau dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ya pakai hukum yang berlaku di dalam negara. Ya. Tapi kan bagi kaum yang menyatakan bahwa
agama dan politik harus bersatu dan mereka merasa bahwa pemisahan itu adalah sekularisasi terselubung gitu ya, agenda sekuler. Nah, mereka kan selalu mengklaim bahwa kalau tidak memperjuangkan agama melalui politik itu dosa katanya. Misalnya kaum penegak khilafah lah gitu misalnya. Kalau mereka tidak memperjuangkan khilafah, mereka mati dalam keadaan jahiliyah gitu kan. Kan dalilnya begitu. Nah, menurut Anda gimana itu? Ya itu klaim yang berlebihan, nggak ada dalilnya itu. Pertama, menegakkan khilafah sendiri kan nggak ada dalilnya dalam Islam. Mana ada dalilnya? Nggak ada. Nggak ada dalilnya menegakkan khilafah itu wajib. Nggak ada. Seperti yang klaim orang-orang Hizbut Tahrir itu. Apalagi kemudian bahwa kalau tidak menegakkan dosa. Nggak bisa begitu. Orang dalilnya aja udah nggak ada. Kalau Anda nggak sholat dosa, nah itu benar. Karena dalil kewajiban sholat banyak gitu. Betul. Ini nggak sama lah antara khilafah kok disamakan dengan sholat gitu ya. Bahkan rukun Islam aja nggak ada penegakan khilafah ya. Nggak ada. Nah terus ini Tat, saya mau kembali ke soal politisasi agama nih ya. Politisasi Islam lah khususnya di Indonesia. Karena kan kita bicara mengenai hal yang relevan dengan kompetensi Ustadz kan soal Islam. Kelihatannya kok sekarang politisasi agama ya, politisasi Islam tuh nggak segawat, ya nggak sedahsyat dulu-dulu ya Tat ya. Dulu tuh kan dulu tuh maksud saya 2019 atau 2017 waktu Pilkada DKI, kan gawat sekali itu ya. Betul. Kan Indonesia itu akan dikuasai gitu loh oleh politisasi Islam gitu. Menurut Anda kenapa ini terjadi? Sekarang kok kelihatan lebih nyantai gitu, nggak segawat dulu. Gimana menurut Anda? Ya mungkin karena variasi capres dan cawapresnya yang pertama. Yang kedua, karena variasi itu kemudian orang yang punya pikiran untuk melakukan politisasi agama itu juga mungkin mikir. Karena calon-calon yang ada ini semuanya kok mewakili apa istilahnya ya? Ya ada santri-santri di situ gitu. Ya kan? Jadi aktor-aktor yang melakukan itu juga kayaknya sedang redup gitu. Nah kira-kira bagi mereka yang terbiasa menggunakan politisasi agama mungkin sudah berhitung bahwa isu politisasi agama itu sudah tidak efektif untuk dimainkan. Mungkin. Tapi saya bersyukur karena bagi saya yang namanya pilpres ataupun pilkada itu sebetulnya bukan cuma soal menang atau kalah. Tapi bagaimana kita meninggalkan masyarakat ini tanpa permusuhan, tanpa polarisasi. Kita didik masyarakat untuk biasa-biasa saja. Kalau ada tetangganya itu beda pilihan gitu loh. Beda partainya, beda capresnya, cawapresnya itu biasa-biasa saja. Dan itu selalu saya sampaikan di forum-forum pengajian. Jangan lagi istilah saya, kita menjadi masyarakat yang bangkrut hanya karena membela capres atau cawapres tertentu. Permusuhan satu sama lain. Padahal seperti saya katakan, politik itu sederhana, berkoalisi, atur strategi, menang, mengatur uang negara, dan cuan. Cuman capres dan cawapres yang baik, itu ada di ujung cuannya itu. Apakah cuannya itu untuk dirinya sendiri atau untuk rakyat? Karena dalam Islam itu, tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat itu harus bermuara kepada kemaslahatan. Jadi patokannya itu kemaslahatan umum itu tadi ya? Iya, kemaslahatan masyarakat luas. Jadi kalau kita ingin memilih pemimpin yang baik atau presiden yang baik, kita lihat visi misinya. Sejauh mana mereka bisa menjanjikan dalam bentuk visi misi yang jelas bahwa mereka akan mengelola negara ini sebaik-baiknya yang kemudian melahirkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu artinya biaya pendidikan murah, biaya pangan murah, biaya kesehatan juga murah gitu. Ya seperti yang saya lihat di visi misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Punya visi misi soal pendidikan umpamanya. Itu wajib belajar 12 tahun. Sekarang kan 9 tahun. Ini target 12 tahun. Artinya anak Indonesia itu gratis sekolahnya sampai tingkat SMA. Gitu. Kemudian juga target capaian ekonomi itu 6%. Gitu. Ini menarik sekali kalau kita breakdown itu semua visi misinya. Ini hasil dari perbincangan ketemu Pak Ganjar kemarin ya. Ya saya lihat di fotonya itu. Ya, kalau itu nggak sempet baca, saya baca di tempat ya di media lah cari visi misi kan banyak itu. Nah ini terakhir soal tadi saya tertarik itu dengan kutipan yang Ustadz Taufik sebut yang itu juga sering disebut oleh Gus Dur kan. Tentang tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat itu. Jadi bahwa pengelolaan imam terhadap
bagaimana imam memerintah rakyatnya itu, imam itu maksudnya pemimpin ya, Iya. itu patokannya adalah kemaslahatan umum. Nah ini kan sebenarnya bukan hanya khas Islam, Tat. Betul. Ini kan politik dalam arti positif itu kan public goods ya, pengguna bagaimana memanfaatkan dan memperdayakan kepentingan umum gitu kan. Jadi ini kan nggak khas Islam, Tat. Betul, nggak khas semua. Agama itu mengajarkan hal seperti itu. Kesejahteraan masyarakat. Jadi seorang pemimpin dia dituntut untuk kerja keras untuk mensejahterakan rakyat gitu. Dan yang menarik ini ada hasil muktamar ke-30 tahun 99 itu di Lirboyo Kediri. Muktamar NU. Muktamar NU. Itu ada uang negara pada hakikatnya adalah uang Allah yang diamanatkan kepada pemerintah. Negara bukan untuk penguasa, melainkan untuk ditasarufkan bagi sebesar-besarnya kemaslahatan seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Nah, itu hasil muktamar ke-30 tahun 99 di Lirboyo. Uang negara itu uang Allah yang diamanatkan kepada pemerintah bukan untuk kepentingan penguasa, tapi kepentingan rakyat sebesar-besarnya tanpa diskriminasi. Jadi beberapa poin penting itu digunakan untuk kepentingan rakyat, ya, bukan uang penguasa, dipergunakan kepentingan rakyat dan tanpa diskriminasi. Itu yang penting itu ya. Iya, tanpa diskriminasi. Ini kembali ke soal tadi ya, berarti soal penerjemahan kontemporer terhadap tablik tadi ya tadi. Betul. Sifat Nabi itu ya. Sifat Nabi. Jadi ini muktamar di Lirboyo tahun 99. 99 ya, itu setelah apa? Reformasi ya. Menarik itu. Ini perlu dikutip ini kayaknya. Ya. Oke, Ustadz Taufik, terima siap. kasih atas pencerahannya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.